Urapilah setiap kami penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya ketika kami membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, kami mengerti, memahaminya, dan terlebih lagi kami melakukannya, sehingga hidup kami adalah hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan, dan setiap orang boleh mengenali bahwa kami adalah anak sayangan Bapa sendiri. Dan sehingga mereka juga menjadi takut kepadamu, menyembah kepadamu, sehingga bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, ini kesaksian yang kita dengar dari ayat firman Tuhan, dan saya di sini melihat saudara juga bisa melihat betapa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu dilakukannya. Tuhan Yesus mengatakan ini saudara, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara lihat kerendahan hatinya Tuhan Yesus di mana? Di ayat-ayat yang kita baca di dalam Yohanes 17 itu dikatakan bahwa anak tidak dapat berbuat apapun tanpa Bapa. Dia tidak menyatakan itu lu kuasaku loh. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, padahal Tuhan berkata kepada orang yang sakit, angkat tilammu, bangunlah, angkatlah tilammu. Langsung jalan enggak? Langsung jalan. Tapi itu tidak dikatakannya, itu kuasa mujizat yang aku punya. Dia cuma dikatakan tadi jelas-jelas, anak tidak dapat berbuat apapun sebenarnya. Pakai kata sesungguhnya. Ayatnya jelas ya saudara, saya bacakan buat saudara juga. Ayatnya tadi ini banyak sekali ayatnya ya kalau di atas ya. Kita baca tadi berapa dari Nah ini juga Yohanes 5 ayat 19. Banyak ya. Yohanes 5:19. Maka Tuhan Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Padahal itu kita ngelihat dengan mata kepala kita, orang buta sembuh kok, bisa melihat, bisa melek. Tapi Tuhan gak menyatakan, aku bisa melakukannya, kau percayalah kepadaku. Tapi yang dibawa selalu nama Bapa. Dikatakan, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Saudara lihat gak? Itu kerendahan hatinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak mengambil posisi Bapa. Ya, ada lagi di bawahnya. Di ayat 21. Ya, kalau ini 19 ya, saya bacakan buat saudara ya. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, dikehendaki Bapa. Kehendak Bapa sama kehendak Tuhan Yesus. Jadi, padahal di ayat 22 dikatakan apa? Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus punya kuasa loh saudara. Punya kuasa tapi tidak diakuinya pada saat itu. Dan bahkan kalau kita baca ayat-ayat yang tadi, orang-orang yang sudah mati sekalipun di dalam kuburan, kalau mendengar suara anak, apa yang terjadi? Hidup. Saudara, saya mau negaskan, saudara sudah, tadi lagunya pilihanku ya. Sebenarnya bukan pilihan kita. Saudara itu bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu,
engkau tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita ada di sini, kita menyembah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, itu pun karena kasih karunia Bapa kepada kita. Nah, kalau kita sudah menerima kasih karunia Bapa kepada kita, pegang itu, pelihara itu, setia itu, tekunin itu. Jangan lari, jangan menjadi murtad. Jangan menjadi menyembah kepada yang lain, salah, maut yang ada. Betul gak? Karena kita udah terima kasih karunia. Bahkan Bapa sudah menyerahkan anaknya, itu Tuhan Yesus, mati buat saudara dan saya. Apalagi yang saudara butuhkan? Keselamatan sudah saudara terima. Tinggal saudara jalanin aja sampai setia, sampai terus selama-lamanya. Kalau ditinggalkan, hilang keselamatan itu. Sayang kan? Buat apa cari dunia kalau keselamatanmu hilang? Buat apa cari dunia kalau cuman mau pamer, pamor, jabatan, kekayaan, tapi jiwamu mati? Buat apa? Mendingan jiwa kita hidup di dalam sorga. Ini yang salah, kadang-kadang orang melihatnya yang penting saya kan hidup di dunia, saya nikmatin dunia. Padahal dia, aku tidak kompromi, ya kan? Tidak mau kompromi lagi. Dapat dunia, maut. Saudara, ini yang harus kita tegaskan dalam diri kita. Aku tidak mau yang lain. Udah pakai kacamata kuda aja bagus kan saudara tuh. Cuma satu arah fokus dia, nggak bisa ke kanan, nggak ngelirik ke mall, nggak ngelirik ke rumput hijau, nggak ngelirik ada kuda betina. Fokus dia harus sampai tujuan. Nah, hidup kita mungkin pakai kacamata kuda harusnya kali ya saudara. Maksudnya, coba perhatikan di dalam firman Tuhan. Jikalau tidak, ia melihat Bapa. Jadi hidup kita tuh cuma berfokus sama Bapa di sorga, saudara. Ini yang Tuhan tegaskan buat kita. Ya, kalau saudara lihat dunia, saudara pasti mau tidak mau kepincut. Dunia makin hari makin gemerlap, makin membuat saudara bisa menikmati dunia. Tapi jangan terbuai di situ. Dunia dan segala isinya akan hancur. Tapi siapa yang tetap di dalam Tuhan Yesus, barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Dunia sedang menuju tanda-tanda yang usang. Bangunan yang megah, bangunan yang begitu indah, itu pun akan menjadi usang. Saudara perhatikan dah, keluaran mobil-mobil keluaran baru aja begitu mengkilat bagus kan, tapi coba lihat beberapa tahun kemudian, saudara lihat dulu bagus ya, tapi kok sekarang biasa-biasa aja ya. Itu karena memang tanda dunia jelas. Bapak udah kasih tahu, engkau jangan melihat itu, engkau lihat, pandanglah aku, karena aku setiap hari selalu baru. Kasihmu kepadaku selalu, kasihmu kepadaku, kasih Bapa kepadamu selalu baru. Rahmatku kepadamu juga tiap hari selalu baru. Tapi kalau engkau menikmati benda-benda itu, sebentar juga rusak, sebentar juga usang. Saudara, makanya jangan kepincut. Jangan hatimu tiba-tiba jadi berubah. Nah, di sini saudara, kita mau belajar memiliki kerendahan hati yang ada pada Tuhan Yesus. Karena saudara, saya percaya dengan adanya Tuhan Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa, kita dimampukan, bukan kita mampu, tapi kita dibisakan, dimampukan oleh Tuhan Roh Kudus untuk kita bisa belajar hidup rendah hati. Amin saudara. Jangan mungkiri bahwa aku nggak bisa. Ada Tuhan Roh Kudus kok. Bukankah ketika engkau percaya kepada anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, engkau juga dibaptis oleh Roh Kudus? Dan kita baru merayakannya waktu lalu kan? Itu ada peringatan bahwa ingat ya, bahwa Tuhan Roh Kudus tuh diam di dalam hatimu loh. Itu saudara. Jadi pengajaran yang kita terima adalah pengajaran langsung dari Bapa di sorga. Karena ada Tuhan Roh Kudus. Ya saudara, tolong diperhatikan bahwa setiap orang yang mendengar suaranya, yaitu mendengar suara Tuhan Roh Kudus,
mereka yang mendapatkan pengajaran langsung. Ya, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tetapi sikap Tuhan Yesus tetap rendah hati. Matius 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oke, lanjut saudara. Saudara, di dalam pelajaran kerendahan hati ini, saya teringat dan saya diingatkan oleh Tuhan Roh Kudus ketika terjadi kasus di Meriba, mata air Meriba. Waktu itu Musa dikerumunin oleh bangsa Israel, ya, dan mereka di sana kekurangan atau haus, ada kecenderungan bisa mati karena kehausan. Nah, ketika itu seluruh bangsa Israel itu menuntut Musa, berteriak di depan Musa dan Harun tentunya pada saat itu, meminta air. Kenapa engkau membawa ke gurun pasir ini membinasakan kami? Lebih baik kami di Mesir. Sampai itu marahnya mereka kepada Musa yang cuman berdua sama Musa dan Harun. Terus pada saat itu Tuhan ngomong, engkau tunjukkan kepada mereka, katakan kepada batu untuk keluar air. Cuma suruh mengatakan biar keluar air, tunjukkan di mata mereka bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tapi karena Musa di saat itu sudah dipojokkan oleh bangsa Israel, mereka berteriak-teriak, akhirnya Musa melakukan apa? Memukul batu itu dengan tongkatnya. Padahal yang disuruh mengatakannya. Apakah aku tidak bisa mengeluarkan air dari batu ini? Nah, apakah aku tidak dapat mengeluarkan air? Di Bilangan 20 ayat 2-13 kalau saudara mau baca. Kita ulas ya. Bilangan Bilangan 20 Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Marah nih, Musanya marah. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Yang disuruhnya ngomong tapi dipukulkan. Dan dikatakan apa tadi? Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Siapakah kami? Siapakah saya yang mengeluarkan air? Padahal Tuhan mengatakan tadi apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa kalau aku tidak melihat Bapa. Beda kan? Ini hati yang marah, hati yang kesal bisa membuat saudara bisa mengambil posisi Tuhan. Apakah aku tidak bisa mengeluarkan air ini? Nah, terus makanya ayat 12 Tuhan tegur. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku
dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, ini perkataan yang tadi dikatakan Tuhan Yesus. Seringkali ketika kita melayani seseorang, ketika kita berdoa, terjadi kesembuhan, kita cuma bisa bilang, saya ini cuman hamba yang tidak berguna. Kalau itu kesembuhan terjadi bukan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena Bapa yang menginginkannya itu terjadi. Saya hanya hamba. Nah, saudara, jangan ambil posisi Bapa. Jangan ambil posisi Tuhan. Itu kekudusannya Tuhan. Kalau saudara mau doa sambil nangis tapi nggak sembuh juga nggak apa-apa. Bukan urusannya saudara. Saudara cuma doakan. Kalau terjadi sembuh cesplong, wih sembuh. Saudara juga nggak usah bangga. Cuma bisa itu kemuliaan Tuhan buatmu. Kau biar percaya. Nah, singkat cerita. Ini yang saya dapat, saudara. Ada di berikutnya yaitu waspada terhadap kasih yang menjadi dingin, atau dikatakan loveless church. Kasih yang tidak ada, sudah loveless, sudah nggak, jemaat yang sudah tidak mempunyai kasih. Dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. Kembali kepada kasih yang semula. Nah, di sini saudara, untuk kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21, dikatakan melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena di dalam Matius 7 ayat 21, saudara ingat apa isinya? Pada hari terakhir akan banyak orang berkata, Matius 7 ayat 21 saya bacakan, ini. Waspadalah terhadap nabi palsu, ya. Ayat 21-nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, cuma satu pentingnya, berdoa, melayani, tapi satu hal, lakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keinginan hati. Di Matius 26 ayat 39, ada keinginan hati sebenarnya Tuhan Yesus. Saudara punya keinginan, ya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya Tuhan, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Bapa. Saudara, di dalam hidup ini mungkin ada sesuatu yang saudara minta kepada Bapa, inginnya supaya itu dikabulkan. Tapi saudara, belajarlah daripada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya sih mau saya sembuh. Saya mau saya jadi kaya. Saya mau sih saya berkecukupan. Saya mau sih saya orangnya aman. Saya mau sih banyak mauannya. Tapi adakah kita tutup dengan perkataan bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Sekalipun itu mungkin gak enak, mungkin kita harus seperti keadaan yang seperti kita saat ini, gak ada perubahan. Tapi mari kita taruh kehendak Bapa lah yang terjadi dalam hidup kita. Tugas kita udah ngucap syukur aja saudara. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, semua atas kehendak Bapa, jangan mengambil kemuliaannya. Saya bacakan buat saudara Yohanes 5 ayat 21.
Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Tapi tetap kemuliaan Bapa yang diutamakan. Inilah tujuan pelayanan. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, saudara. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, ini tujuan pelayanan. Ini tujuan kita hidup. Supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa itu? Agar setiap orang melihat Anak. Jadi saudara, tujuan kita hidup dimanapun kita ada di dalam lingkungan kita, yang paling pertama adalah biarlah setiap orang melihat Tuhan Yesus. Bukan melihat saya yang berkuasa, bukan melihat saya yang berperan, bukan melihat saya loh yang mendoakan, saya yang berperan, maksudnya berperan, bukan jagoannya. Saya tuh cuma hamba. Saya cuma memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus kepada saudara. Saudara menjadi sembuh, itu urusan saudara dengan Tuhan. Dan itu kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. Itu saudara. Jadi saya ini membawa pribadinya Tuhan kemanapun saya berada. Itu yang paling penting. Keadaan manusia bisa berubah. Iya, kalau saudara lagi damai sejahtera. Kalau saudara lagi marah-marah, jangan-jangan perkataannya nggak seperti tutur kata firman-Mu saja, yang seperti lagu tadi. Entar ngamuk, entar keluar kata binatang, entar keluar kata-kata hewan, entar keluar, entar dulu. Nah itulah yang harus kita makanya menguasai diri. Perkenalkan pribadi Tuhan Yesus di dalam diri kita. Sehingga itu memancar dari mulut kita, pikiran kita, hati kita kepada orang lain. Agar setiap orang melihatnya Tuhan Yesus. Itu yang pertama di dalam dari Yohanes 6:40. Terus yang kedua, dan mereka percaya kepada Anak. Ketika dia melihat diri kita, bukan kita yang dilihat, tetapi Tuhan Yesusnya. Dan yang kedua, agar mereka percaya kepada Anak. Kita ajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya tutur kata kita adalah tutur kata firman Tuhan. Kalau mereka menganggap kita sebagai, wah engkau hambanya luar biasa, bukan hamba yang tidak berguna, bukan hamba yang luar biasa. Ajarkan mereka mengalami sendiri perkataan firman Tuhan menjadi mujizat. Ajarkan sendiri kepada mereka supaya mereka mengalami sendiri kuasa Tuhan. Tidak bergantung padaku. Tidak bergantung pada hamba Tuhan. Karena nanti posisinya ntar orang menganggap dia yang diagungkan. Ingat loh, bangsa Israel salahnya kenapa? Bukan Musa yang mengadakan mana buatmu. Sampai begitu perkataan Tuhan Yesus. Karena bangsa Israel melihatnya Musa. Bukan Musa yang mengadakan mana buatmu. Bukan. Kau salah melihatnya. Bapa di sorga itu yang mengadakannya buatmu. Menyediakannya buatmu. Memeliharanya buatmu. Jadi saudara sampai salah. Itu yang gak boleh. Nggak boleh kita menempatkan diri atau mengambil posisinya Tuhan, nggak boleh. Makanya Musa nggak dapat ke tanah perjanjian. Tapi tetap Tuhan sayang sama Musa. Nah, kita sudah dapat pelajaran itu, ya udah, kita ngambil posisinya apa? Tuhan Yesusnya yang luar biasa. Karena di sini Tuhan lihat loh. Sesungguhnya anak tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, dari Yohanes 6:40. Agar mereka beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, beroleh hidup yang kekal tuh karena proses yang pertama dulu. Jangan melihat hamba Tuhannya, jangan melihat diri kitanya, jangan percaya karena omongannya, tapi percaya omongan Tuhan Yesus, perkataannya Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, supaya mereka akhirnya memperoleh kebenaran Tuhan.
Sehingga mereka hidup kekal. Jadi pribadi lepas pribadi kita bawa kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka intim dengan Tuhan Yesus. Nggak mengandalkan kita lagi. Nggak mengandalkan hamba Tuhan lagi. Siapakah kita? Nggak boleh diandalkan. Dan yang terakhir. Ini masih yang ketiga. Semua hanya karena kehendaknya. Saudara kita harus berikan kepada siapapun juga yang kita layanin. Semua hanya karena kehendaknya. Itu supaya mereka mengucap syukur bahwa keadaan apapun yang kita alamin, mengucap syukur karena semua kehendaknya pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Dengan keadaanmu saat ini, itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Kalau besok terjadi apa berbeda dengan hari ini, itu kehendaknya juga. Kan kita nggak tahu hari besok. Kita nggak tahu berapa jam lagi juga. Tapi satu hal, kalau kita mempertemukan orang dengan Tuhan Yesus sendiri, maka mereka sendiri akan ngalamin kuasa Tuhan. Mereka sendiri akan dapat mengubah air cucian menjadi anggur yang baik, jadi sukacita. Dan yang keempat, yang terakhir, kita cuma bisa bawa setiap orang untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, sekali lagi saya pesankan, apa yang saudara sudah tentukan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, tekunlah, setialah, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Dalam kehidupan kami, sungguh hanya Engkau yang menjadi kepujian, menjadi kemuliaan, menjadi hormat kami. Keagungan hanya bagi-Mu, ya Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Bapa di sorga selama-lamanya. Amin.